Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis marketing Bank Industri yaitu Bank BCA. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, Abdullah Imaduddin, Febiana Paramita, Eriska, Mira Fujita, dan Zahra Putri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing plan BCA. Marketing plan atau rencana pemasaran dapat dirangkum menjadi visi dan misi BCA. Visi BCA yaitu bank pilihan utama dalam masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Lalu misi BCA yaitu 1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. 3. Meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Marketing strategi atau strategi marketing yang dilakukan oleh BCA diantaranya ada 4. 1. Layanan terbaik dengan teknologi modern. BCA dikenal sebagai bank yang memberikan layanan electronic money yang sangat memuaskan bagi pelanggannya. Ada cukup banyak layanan yang diberikan oleh BCA yang digabungkan dengan teknologi modern saat ini. Beberapa produknya yaitu ada Klik BCA dan BCA Mobile yang digunakan untuk akses perbankan secara elektronik. BCA menghadirkan fasilitas pembayaran dan pembelian secara online melalui ATM pada tahun 1996 dan menjadi bank online pertama di Indonesia dengan berbagai kemudahan layanan. Hal ini tentu membuat masyarakat cenderung memilih BCA. Kedua, promosi yang besar-besaran seperti Gebyar BCA, yaitu salah satu promosi yang dilakukan oleh BCA untuk menarik lebih banyak konsumen di Indonesia. BCA tidak tanggung-tanggung melakukan promosi besar, baik berupa iklan, event promo, kerjasama, dan juga program yang besar seperti Gebyar BCA. 3. Kerjasama dengan pihak lain. BCA menggunakan strategi promosi dengan menggandeng beberapa perusahaan atau organisasi di Indonesia untuk pemasaran produk dan meningkatkan brand mereka. Dengan kerjasama tersebut, maka akan membuat banyak orang yang tertarik untuk menjadi nasabah BCA. Lalu yang keempat, ada pelayanan terbaik dan terdepan dalam hal pelayanan baik dilakukan secara offline dan online. BCA selalu memberikan yang terbaik. Pelayanan yang dilakukan di kantor cabang di seluruh Indonesia dilakukan dengan cukup baik. Mulai dari petugas parkir yang cukup ramah, security, dan semua staf bank yang profesional dan memberikan kenyamanan pada konsumen. Jika konsumen mendapatkan kenyamanan dan kepuasan, maka mereka akan senang menggunakan jasa perbankan di BCA. Strategi pertumbuhan Bank BCA. BCA resmi berdiri pada 21 Februari 1957. Banyak hal yang telah dilalui sejak berdirinya saat itu. Dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah yang panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan Bank BCA. BCA mengambil langkah besar dengan menjadi perusahaan publik. Penawaran saham perdana berlangsung di tahun 2000 dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari divestasi BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Setelah penawaran saham perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham BCA. Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli 2001 dengan BPPN mendinvestasikan 10% lagi dari saham miliknya di BCA.
Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di BCA melalui tender penempatan privat yang strategis, yaitu Varindo Investment, yang berbasis di Mauritius. Memenangkan tender tersebut, saat ini BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko yang secara baik, dan komitmen pada nasabahnya, baik sebagai bank transaksi nasional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. Selanjutnya yaitu karakteristik konsumen atau customers Bank BCA. Yang pertama, selalu ingin diberikan pelayanan yang sesuai dan servis yang baik sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua, customer ingin diberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan produk seperti cara memakai kartu kredit, kartu debit, dan mobile banking. Yang ketiga, customer juga ingin diberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang maju. Seperti contoh yang sudah ada pada saat ini adalah mobile banking, di mana kita dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, customer selalu ingin diberikan promosi seperti potongan harga atau diskon pada saat belanja menggunakan kartu BCA. Yang kelima, customer Bank BCA juga tidak ingin membayar biaya bulanan yang terlalu besar dibanding dengan bank lain. Contohnya, pada Bank BRI biaya bulanannya hanya sebesar Rp6.000, sedangkan Bank BCA sendiri sebesar Rp10.000. Lalu yang terakhir yaitu customer tidak ingin ribet dalam hal persyaratan pembukaan tabungan dan persyaratan simpan pinjam. Lalu di sini ada marketing mix. Marketing mix dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama promotion, yang kedua product, yang ketiga people, yang keempat physical evidence, yang kelima proses, yang keenam place, yang ketujuh price. Harga atau price. BCA memberikan harga yang terjangkau untuk membahnya seperti pada produk tahapan dalam pembukaan rekening tabungan baru dengan mewajibkan nasabahnya melakukan setoran awal sebesar Rp500.000 dan biaya administrasinya sebesar Rp12.000 setiap bulannya yang masih dapat terjangkau oleh nasabahnya sehingga memotivasi mereka untuk membuka tabungan di BCA. Selanjutnya yaitu orang. Dengan karyawan atau karyawati yang menjadi ujung tombak BCA yang dilengkapi dengan wawasan luas dan skill perbankan yang tinggi akan membuat nasabah BCA dapat memberi rasa percaya dan aman untuk bertransaksi di BCA. Selanjutnya yaitu proses. Cara ini diimplementasikan BCA dengan membuka dan menutup kantornya di cabang sesuai waktu yang telah ditentukan BCA. Lalu karyawannya juga diberikan skill yang dapat mengikuti prosedur dan sistem yang merupakan standarnya seperti memberikan pelayanan servis disertai dengan senyum untuk menyambut para nasabahnya. Selanjutnya yaitu produk. BCA memiliki produk-produk tabungan yang bermanfaat bagi para nasabahnya seperti produk tabungan dengan bunga yang bersaing, deposito berjangka, kartu kredit, dan lain-lainnya. Lalu ada promosi. BCA melakukan serangkaian promosi dari produk-produknya melalui berbagai media dan event seperti media iklan di televisi, koran, membuat spanduk. Selanjutnya yaitu lokasi tempat. Pemilihan lokasi, BCA mempertimbangkan untuk membuka cabang baru kantornya pada wilayah yang cukup strategis, di mana sering terjadi transaksi usaha para nasabahnya, sehingga akan mempermudah nasabahnya dalam menjalankan transaksi keuangannya dari lokasi ia membuat usahanya ataupun di kantornya. BCA pun akan menjadi andalan di suatu lokasi strategis ini dan dapat dipastikan tidak akan sepi dari nasabah yang melakukan transaksi tersebut.
Nah, berikutnya yaitu bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik yang dapat membuat BCA memiliki karakter dan nilai tambah di mata nasabahnya dengan memiliki cabang gedung kantor yang memberikan ciri khasnya, seperti selalu dicitrakan bank dengan kantor gedung yang selalu memiliki tingkat yang tinggi, lalu didesain dengan interior, perlengkapan, dan tata ruang rapih akan dapat memberikan mood baik kepada nasabahnya, sehingga nasabah tidak akan enggan untuk selalu berinteraksi di cabang. Analisis SWOT pada Bank BCA. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Poin pertama dalam strength yaitu Bank BCA menjadi pelopor dalam infrastruktur pendukung nasional payment system yang sulit tersaingi oleh kompetitornya. Selanjutnya, menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan proses edukasi sistematis dalam pemakaian layanan ATM dan internet banking. Lalu, posisi Bank BCA sebagai standar setter dari bank-bank pesaingnya bukan hanya di produk layanan, tetapi untuk penambahan jenis electronic delivery channel-nya menjadi benchmark bagi para pesaing. Berikutnya, poin keempat, BCA sudah dikenal reputasinya di dalam dan luar negeri sebagai bank yang selalu mengambil keputusan yang tepat dalam pemilihan teknologi dan waktu penerapannya. Poin kelima, tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kebijakan dan regulasi perbankan nasional dan internasional. Poin keenam, sumber daya manusia atau SDM yang terlatih baik dan berorientasi pada pelayanan bagi nasabah. Poin ketujuh, rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Poin ke-8, pemanfaat teknologi paling mutakhir secara tepat. Poin ke-9, upaya yang terus-menerus dalam mempertahankan tingkat pengamanan perbankan yang paling tinggi. Yang terakhir, jaringan yang luas dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, layanan perbankan BCA yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih perlu disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para nasabah. Yang kedua, konsentrasi alokasi kredit BCA lebih terfokus pada korporasi perusahaan menengah ke atas, sehingga sangat rawan terhadap kemungkinan kredit macet ketika iklim ekonomi sedang krisis dan nilai tukar mata uang yang fluktuatif. Fluktuatif merupakan ketidaktetapan atau guncangan sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik. Yang ketiga, BCA belum menjadi bank pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia karena di Indonesia sendiri banyak bank-bank lain yang mampu mengakomodasi sebagian besar kebutuhan mereka akan layanan perbankan. Yang ketiga, ada opportunity atau yang disebut dengan kesempatan. Kesempatan pertama, sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia. Yang kedua, pencanangan tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk berebut nasabah. Yang ketiga, kecenderungan pola hidup masyarakat yang konsumtif merupakan salah satu peluang yang perlu dicermati untuk meningkatkan jenis produk jasa kredit perbankan dan kualitas pelayanan bagi nasabah. Yang keempat, kecepatan kemajuan teknologi informasi sangat mendukung komitmen BCA untuk mempermudah pelayanan demi meningkatkan kepuasan nasabah.
Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman yang pertama, perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Yang kedua, masyarakat cenderung meminati layanan perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Ketiga, tingkat inflasi yang terus meningkat mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Thank you. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.